Halo, Shalom. Selamat berjumpa lagi bersama dengan saya pada saat ini. Dan saudara dikasih Tuhan, saya ingin membahas tentang Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya ke-10. Diceritakan bahwa Yesus pergi ke sebuah kota, masuk di sebuah kota yaitu bernama kota Yeriko. Dan dia berjalan masuk di kota itu, dan dia bertemu dengan seorang pemungut cukai yang bernama Sakeus. Sakeus yang dikasih Tuhan adalah seorang petugas pajak. Bahkan Alkitab dengan jelas mencatat di sini dikatakan bahwa dia adalah kepala pemungut cukai. Nah, kepala pemungut cukai ini di dalam bahasa Yunani disebut sebagai petugas pajak adalah publikani. Publikani, dia seorang petugas pajak. Saudara dikasih Tuhan, dari tafsir Alkitab dikatakan bahwa dia adalah orang yang tidak disukai oleh masyarakat. Dia adalah orang yang ditolak oleh masyarakat karena dia adalah seorang pemungut pajak. Dan saudara dikasih Tuhan, dia seringkali mengumpul pajak dari orang-orang sebangsanya, orang-orang Yahudi. Bahkan dia mengambil pajak lebih daripada seharusnya. Dan kemudian juga selain menguntungkan dirinya, dia juga membawa hasil pajak itu, karena pada waktu itu mereka di dalam kekuasaan pemerintahan Romawi. Dan sehingga akhirnya saudara dikasih Tuhan, pajak itu diserahkan kepada pemerintah Romawi. Dan apa yang dikerjakan oleh Sakeus sangat dibenci oleh masyarakat. Pekerjaannya dipandang buruk, tidak disukai oleh semua orang, dan mereka dianggap pengkhianat bangsa. Tetapi Sakeus, saudara dikasih Tuhan, walaupun dia punya persoalan seperti itu, tetapi saudara, Sakeus tidak menjadikan keadaannya sebagai penghambat untuk berjumpa dengan Yesus. Yang menarik dari Alkitab yang kita baca, dikatakan di sini dalam kitab Injil bahwa dia berusaha melihat orang seperti apakah Yesus itu. Saudara, Yesus bukan orang Sangir, Yesus bukan orang Minahasa, Yesus bukan orang Cina. Yesus, saudara dikasih Tuhan, yang dia dengar, yang dimaksudkan di sini orang seperti apakah? Karena ada penasaran sekali dalam diri Sakeus untuk melihat, karena dia sudah mendengar bahwa Yesus itu pengajarannya luar biasa. Yesus itu hal-hal yang positif banyak dikerjakan oleh Yesus dalam masa pelayanannya. Orang sakit disembuhkan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan. Dia banyak membuat mujizat sehingga 5.000 orang bisa makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dia berikan berkat, dia melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Saking ingin mengenal dan ingin bertemu melihat siapa Yesus, maka dia berusaha menerobos orang banyak. Alkitab katakan dia tidak berhasil karena orang banyak. Tetapi Alkitab katakan, saudara, dia juga yang kedua, selain orang banyak, dia pendek. Maka saudara, tetapi lihat kalimat ini, berlarilah dia mendahului orang banyak. Dan kemudian yang ketiga, dia selain tadi dia pendek, solusi yang lakukan dia pendek dan dia tidak berhasil. Yang pertama dia lakukan adalah dia berlari mendahului banyak orang. Yang kedua, dia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Saudara, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan yaitu Sakeus ada usaha untuk mencari tahu. Pertama, mencari tahu siapa Yesus. Dan yang kedua, ada usaha sekalipun ada halangan, ada rintangan. Dia coba berjumpa dengan Yesus. Akibatnya apa yang didapatkan? Dia bertemu dengan Yesus. Dan akhirnya saudara, dia di atas pohon. Sesuatu yang menarik. Yesus lewat, ada begitu banyak orang. Tetapi hanya satu orang yang menarik di hati Yesus. Karena Yesus melihat ada seorang yang sudah umuran di atas pohon. Dan kemudian dia panggil dia, Sakeus turun, aku mau menumpang di rumahmu. Anda lihat, bicara kota Yeriko. Yeriko, saudara dikasih Tuhan, saya buka di dalam kamus Alkitab, bahwa arti Yeriko itu adalah tempat yang berbau harum. Tetapi saudara, tidak seperti namanya tempat berbau harum. Yeriko dari dulu sumber masalah. Yeriko di situ dulu tempat masalah. Dulu Israel saja, Israel dulu ketika mau masuk ke tanah Kanaan, rintangan pertama yang mereka harus hadapi yaitu tembok Yeriko. Untuk menguasai Yeriko ada masalah tembok tebal yang harus mereka lalui. Menurut penelitian, tembok Yeriko tebalnya katanya sekitaran 7 mobil Avanza diparkir. Tebal katanya setebal itu. Saudara, tetapi hanya dengan kuasa Tuhan maka tembok itu bisa diruntuhkan. Saya bilang dari dulu zaman bangsa Israel, tembok itu atau Yeriko itu tempat masalah. Tetapi bersama dengan Tuhan bisa lakukan perkara besar. Kalau dulu Yosua dengan Israel masuk ke tempat itu dengan susah payah. Nah, kali ini Yesus Tuhan masuk ke Yeriko. Dan ketika dia masuk di Yeriko, dia berjumpa dengan orang yang bermasalah, yaitu bernama Sakeus. Dan ketika berjumpa dengan Sakeus, maka saudari berkata, aku mau menumpang di rumahmu.
Apa yang terjadi sesuai dengan tema khotbah saya ini adalah perjumpaan dengan Yesus merubah kehidupanmu, merubah keadaanmu. Yang terjadi ketika Yesus masuk di rumahnya, orang-orang benci kepada Sakeus, orang iri juga kepada Sakeus. Kenapa Yesus mau menumpang makan di rumah orang berdosa, orang yang ditolak oleh masyarakat? Yesus melayani bukan orang sehat. Yesus katakan orang sakit membutuhkan tabib. Yesus tahu Sakeus sakit, jiwanya sakit, rohaninya sakit. Dia butuh pemulihan, dia butuh diselamatkan. Maka Yesus datang memulihkan keadaan Sakeus. Demikian juga kalau kita semua ada persoalan, datang cari Yesus, berusaha cari Yesus. Sakeus pendek, tetapi imannya luar biasa. Dia berusaha cari tahu siapa Yesus. Walaupun ada halangan rintangan orang begitu banyak, dia berlari mendahului mereka, naik ke pohon, dan akhirnya berjumpa dengan Yesus. Hal yang kita dapat, berjumpa dengan Yesus merubah kehidupan kita, merubah kehidupanmu. Pertanyaannya, kalau Anda menyebut diri Anda Kristen dari kecil dan Anda tidak pernah berubah. Nah, sejak Sakeus berjumpa dengan Yesus, dia mengalami perubahan yang luar biasa. Dan kalau yang pertama tadi, perjumpaan dengan Yesus membawa perubahan dalam hidup saudara. Yang kedua, Tuhan tidak pernah pilih kasih. Kisah Rasul 10 ayat 34, Petrus berkata pada waktu dia khotbah kepada Cornelius, dia katakan bahwa sesungguhnya aku mengerti bahwa Allah tidak pernah membedakan orang, bahwa Tuhan tidak membedakan orang. Saudara, sekalipun Sakeus orang ditolak, orang yang dibenci karena profesinya, tetapi saudara, Allah tidak pilih kasih. Allah justru datang kepada orang berdosa. Allah justru datang kepada orang tertolak. Siapakah Anda? Apa profesimu? Pelacurkah? Penjudikah? Pemabukkah? Apapun, premankah? Tetapi saya mau bilang, kalau kau datang pada Yesus, engkau dibenci masyarakat, tetapi Yesus mengasihi engkau. Yesus sanggup mengubahkan engkau. Sampai masyarakat, Tuhan akan ubahkan menjadi makhluk yang penuh kemuliaan. Oleh karena itu saya perkatakan kepada saudara, alami perjumpaan yang manis dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, Anda mengalami perjumpaan dengan Yesus, mengubah hidupmu menjadi baru. Karena 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Dan dikatakan bahwa kita ini dikatakan juga adalah ciptaan baru. Lama berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Segala janji berkat Tuhan yang baru Tuhan siapkan bagi engkau. Yang selanjutnya, berjumpa dengan Yesus, mengubah sifat, mengubah karakter burukmu, berubah menjadi baik. Yang kemudian selanjutnya, berjumpa dengan Yesus, membuat engkau sadar. Yang paling terakhir, orang yang berjumpa dengan Yesus, maka sisi rumahmu diselamatkan. Lukas 19 ayat 9 dikatakan, kata Yesus kepada Sakeus, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Saudara, undang Yesus datang ke rumahmu, undang Yesus dalam hatimu, undang Yesus dalam kehidupanmu. Maka bukan hanya engkau yang diselamatkan, bukan hanya Sakeus yang diselamatkan, sisi rumah diselamatkan, keluargamu diselamatkan. Seperti Cornelius dan sisi rumah diselamatkan, demikian juga Tuhan akan selamatkan engkau dan saya. Demikian firman Tuhan. Alami perjumpaan yang manis dengan Yesus, maka dia akan mengubahkan keadaan yang buruk. Seperti tadi saya bilang, Yeriko, tempat yang buruk. Yeriko, ada tempat di mana kita dengar Sakeus yang buruk kelakuannya diubahkan oleh Tuhan. Bartemius yang buta diubahkan oleh Tuhan, yang buta jadi melihat. Kemudian dulu tembok Yeriko, penghalang persoalan besar, tetapi dengan kuasa Tuhan dapat diruntuhkan. Anda mengalami perjumpaan dengan Yesus, maka perubahan pasti terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.